Shalom alaikum bersama Mas Sia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro. Welcome back to my channel. Selamat datang kepada channel saya. Ini bertepatan dengan saudara-saudara pada datang ke sini untuk merayakan hari ulang tahun saya hari ini. Dan ini ada Pak Rahman, ada dari beberapa tempat. Saya ingin ngomong-ngomong dengan Pak Rahman. Ya boleh Romo. Isi klien. Selamat siang Pak Rahman. Selamat siang Romo. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangannya ya. Sama-sama. Oke, Pak Rahman ini tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di Depok Romo. Di Depok. Asli mana aslinya? Campuran. Saya lahir Jakarta, bapak ada Aceh, ibu Jawa. Ibu Jawa ya. Iya, oke. Pak Rahman ini sudah percaya pada Kristus Pak? Sudah Romo. Sudah sejak kapan Pak Rahman? Sejak tahun 2001. 2001. Udah lama ya berarti Sudah sudah lama sekali. berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Bagaimana bisa sampai ke Ortodoks? Latar belakangnya Pak Rahman bisa cerita bagaimana sampai terus dari mana sampai ke percaya pada Kristus dan akhirnya sampai ke iman Ortodoks. Bagaimana ceritanya Pak? Iya, memang saat itu saya pernah belajar juga di pesantren di Banten, di daerah Bontang. 3 tahun saya di sana dan saya banyak belajar. Dulu kerinduan saya sih ingin mencari sesuatu yang memang yang saya cari Romo. Jadi pernah juga saya dalam Islam radikal dan saya pikir ini yang benar dan saya tuh banyak belajar, banyak mencari dan akhirnya ketemu dengan seseorang yang saat ini udah almarhum, dia dari GKI. Pada saat itu saya belajar tentang kekristenan dan saya lihat, wah ini satu hal yang memang menarik. Ada satu janji yang memang di dalam Alkitab yang mengatakan, ya ikut aku yuk kalau ingin melihat Bapakku di surga. Nah ini satu hal yang menarik bagi saya. Siapa sih orang ini sehingga dia bisa menjamin seperti itu. Dan singkat cerita saya akhirnya dipermandikan di satu gereja dan terus saya belajar mencari dan nama manusia. Bagi saya tidak ada satu yang puasan. Saya selalu mencari dan pernah juga saya ketemu dengan teman ya. Dulu satu pelayanan kita di luar kota, kebetulan dia dari komunitas Ortodoks Syria. Nah, saya pernah dialog juga dengan dia dan saya lihat ini unik gitu karena pengajarannya unik. Dan akhirnya saya banyak belajar di situ, sering sharing dan saya ketemu teman di Manado, di Makassar. Nah di Makassar ini bilang, Pak Rahman, coba lihat nih video ini. Ya, saya dikasih video Romo Daniel. Ya, video Romo saya putar terus siap saya pelayanan di mana saya putar. Satu ketika di satu pelayanan di Pekanbaru itu rasa goncangan di hati. Saya bilang, wah ini kenapa begini? Jadi banyak hal. Masalah apa itu Pak? Ya masalah tentang kristologi, kekristenan. Kok begini ya? Ini sebenarnya mana yang benar, mana yang saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang sama istri, saya pulang dari Pekanbaru langsung ke Romo Daniel. Saya cari dia, tanya Romo Daniel siapa? Artinya kan dulu kita karena di karismatik, ya pokoknya berbau nama Romo nih sesat aja nih. Oke. Seperti itu. Pokoknya sebutannya Romo orang sesat. Nah itu, nah saya bilang ini unik nih ajarannya. Saya bilang ini satu hal yang memang saya cari ya tentang keimanan. Saya banyak waktu itu kan saya sering telepon sama Romo juga. Pernah saya di Pekanbaru, Romo saya tanya ini. Dan akhirnya dari Pekanbaru sampai malam di Depok, pagi-pagi saya langsung ke sini. Ya betul. Iya, sama istri datang hujan-hujan pagi-pagi sampai jam 10 banyak cerita. Satu hal yang memang kekristenan itu memang seperti inilah di Ortodoks.
Makanya saat ini saya sangat menyayangkan sebenarnya juga buat teman-teman yang memang latar belakang dari dunia muslim, ya cobalah berbelajar tentang kristologi yang benar. Jadi nggak begitu ngawur untuk mengejas lagi untuk ini segala macam. Ya dulu memang saya seperti itu, orang yang brutal. Tapi begitu saya mengenal, ya lebih smooth lah saya bilang. Ya, lebih kalem kita untuk membagikan berkat-berkat. Artinya keselamatan ini seperti apa dan bagaimana. Seperti itu Romo. Dan sampai saat ini juga, ya puji Tuhan, ya ada satu hal yang luar biasa yang saya bawa saat ini. Jadi yang pada waktu itu menjadi pertanyaan utamanya Pak Rahman apa? Ya, ada hal yang memang saya pelajari, kenapa sih ibadah ini tepuk tangan, apa benar seperti itu? Kenapa loncat-loncat seperti itu kan? Apakah zaman Yesus dulu seperti itu? Nah itu yang jadi simbol pertanyaan di saya. Nah setelah saya lihat banyak tentang kekristenan Timur, apalagi saya banyak belajar di YouTube-nya Romo, saya baru tahu, oh seperti ini ya tentang kekristenan mula-mula. Gitu. Jadi lebih paham lah. Ya. Jadi sekarang Pak Rahman setelah jadi kapan menjadi ortodoks? Kapan ya? Belum lama, belum setahun ya. Setahun. Apa yang jadi kerinduan Pak Rahman sekarang? Visinya apa? Mau apa? Kan selama itu sudah menjadi penginjil kan? Iya. Saya jadi penginjil. Jadi visi sekarang lebih tajam, lebih ini lagi Romo. Jadi kerinduan ya kita kembali kepada pengajaran para rasul. Ya kerinduannya itu. Dan mementor orang-orang yang memang belum mengetahui ya harus butuh pengajaran yang benar, bukan sembarangan itu aja. Jadi visinya lebih tajam lagi sebenarnya. Nah, ada yang ingin Pak Rahman sampaikan untuk orang-orang yang di luar sana yang sedang mencari-cari atau bertanya-tanya, mungkin Pak Rahman memberikan pesan untuk mereka? Iya, satu hal yang memang untuk yang mencari buat saudara saya di luar ya. Kenapa Yesus dikatakan tentang dia katakan akulah kebenaran. Jadi apa yang dikatakan Yesus pada saat itu ya memang benar. Intinya selagi dia hidup, selagi dia masih ada di bumi ini, ya dia sudah katakan bahwa dia akan disiksa, disalibkan dan mati hari ketiga, dia akan bangkit. Ya, manusia mana yang bisa berkata seperti itu dan itu terjadi? Ya, saya yakin itu bukan manusia. Dia adalah ilahi sendiri. Jadi Pak Rahman yakin Yesus itu Iya, Allah gitu. tidak ada manusia yang bisa mengatakan semasa dia ada di bumi ini dia katakan. Contoh kayak saya berkata, saya nih nanti nih 2 tahun ke depan akan disiksa, disalibkan, akan mati dan hari ketiga akan bangkit. Nggak ada manusia yang bisa seperti itu kalau bukan ilahi itu sendiri Romo. Nah itu yang membuat saya dapat pengajaran ini di ortodok di Kristen Timur, di pengajaran para rasul. Ya seperti itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman ya kita carilah terus cari tentang kebenaran itu sendiri. Oke, dan terima kasih Pak Rahman. Sama-sama. Tuhan berkati pelayanannya, memberkati juga keluarganya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Demikian saudara-saudara, ini dari Pak Rahman. Nama baptisnya siapa Pak? Gabriel. Pak Rahman Gabriel. Oke, kiranya ini menjadi berkat dan Tuhan berkati. Shalom. Shalom.